Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sekarang kita masuk di pembahasan masih di an ya. Kemarin sampai ini ya, an kalau ditinjau dari apa yang ada di sebelumnya. Maka yang pertama apa? Ihdaha itu yang didahului oleh alima. Kemudian yang kedua apa? An yataqaddama alaihi dhannun, yaitu yang didahului oleh fi'il dhann. Nah, yang ketiga as-salisah alla yasbiqaha ilmun wala dhannun. Jadi enggak didahului ya ilm apa alima atau juga tidak didahului oleh dhann. Nah, yang mesti itu apa? Kemarin yang yang apa dari latihan kemarin ya. Jadi dipersyaratkan harus ini ya, anla ya, pakai an. Kalau pakai sin maka dia jadinya boleh ya, boleh takunu ya kan, hasibu alla takuna fitnatun, kadang juga boleh wasibu alla takunu ya. Seperti itu ya, dari latihan kemarin kalau masih ingat. Nah, sekarang wa amma i'maluha mudmaratan fa'ala darbaini ya, adapun yang mengamalkannya ya, i'maluha mudmaratan fa'ala darbaini. Sekarang Ustaz terus. Wa amma i'maluha mudmaratan fa'ala darbaini karena idmaruha imma jaizun aw wajibun. Fal jaizu fi masail ihdatha an taqa'a ba'da 'atifin masbuqin bismin khalisin min at-taqdiri bil fi'li kaqouli ta'ala wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan. Sampai situ dulu. Berarti ini matanya, coba matanya dulu, balik ke matan. Nah, ini lagi kan makanya digarisin aja tuh matanya ya. Kemarin tuh sampai wahasibu alla takuna fitnatun. Nah, itu satu yang mau disyarah gitu ya. Nah, yang tadi dibaca Ustaz Darus ini mau jelasin wa mudmaratan jawazan gitu ya. Wa mudmaratan jawazan, jadi mau ngomongin fi'il penasab fi'il mudhari dengan an yang disembunyikan. Sebenarnya nanti kita mau ngomongin itu, yaitu an yang disembunyikan setelah lam. Nah, matanya wa mudmaratan jawazan ba'da atifin ya, ba'da atifin fa masbukin bismin khalisin dan yang disembunyikan dengan cara boleh setelah atof yang didahului oleh isim khalisin. Khalis itu isim yang murni. Contohnya nahu dikata di matan walubsu aba'atin ya wa taqarra aini ya. Jadi contohnya walubsu aba'atin wa taqarra aini ya, jadi itu contoh yang mau matan yang mau disyarah. Nah, makanya kata penulis ini masalahnya adalah fal jaizu fi masaili. Jadi yang boleh yaitu kata beliau ihdah wa ima ya wa amma. Sebentar, kalau matanya dilanjutin dulu nggak ya, satu tema nggak ya, wabak dalam ya, lanjutin dulu deh matanya ya, satu tema deh biar nanti kebayang. Itu satu ya, titik wabak dalami ya, kemudian wabak dalami nahwu litubayyina linnas, dan setelah lam, contohnya jadi an setelah lam, litubay aslinya li'anna li'an
Jadi litubayyina linnas. Itu matanya di potongan ayat. Illa fi nahwi, kecuali pada contoh li'alla ya'lama, ya li'alla ya'lama, dan juga li'alla yakuna linnasi, kecuali pada contoh itu fatadharu la ghairu, maka dia nampak tidak selainnya. Fatadharu la ghairu, ya, maka dia nampak tidak selainnya. Kemudian wanahu, contoh yang lain, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Nah, ini contoh yang lain di matan, fayudmaru la ghairu, maka tidak dimunculkan, tidak dinampakkan, dan tidak ada model yang lain, tidak ada model yang lain. Ya, itu titik. Nah, itu satu topik, ya. Itu satu topik. Nah, kemudian baru yang tadi dibaca terus, ya, wa amma imaluha, maka mengamalkannya mudmaratan fa'ala darbaini, yaitu yang yang mudmarah, yang enggak kelihatan, ada dua model. Li anna idmaraha imma jaizun wa aw wajibun, karena menyembunyikan ini bahwa ada yang boleh, ada yang wajib. Ya, pendahuluannya. Nah, sekarang yang mau dibahas yang apa? Yang boleh dulu. Fal jaizu fi masaila. Maka yang boleh ini ada beberapa rinciannya. Ihdaha asani, dua ya, berarti ya. Ada dua. Nanti habis itu asan. Ihdaha yang pertama itu apa? Ngomongin apa ini? An yang jaiz mudmarahnya. Antaqa ba'da atifin. Ini mirip kayak di matan ya, kayak di matan kata-katanya. Antaqa ba'da atifin, yaitu yang dia terletak setelah atof. Masbukin, yang sebelumnya itu, ya, setelah atof di sini apa? Jadi ada dua bentuk. Atof yang apa? An yang wajib disembunyikan, ada juga an yang boleh disembunyikan. Tadi kan gitu ya, ada dua. Nah, atof di sini adalah maksudnya nggak semua atof, catat. Jadi atof di sini 4 aja, yaitu wau, coba catat ya. Wau, au, ya, fa, sama summa. Jadi selain ini enggak, dicatat ya. Jadi maksudnya atof di sini itu wau, au, fa, sama summa. Selain yang 4 ini enggak masuk. Nah, maka yang boleh disembunyikan yang pertama adalah terletak, si annya ini terletak setelah atof, tapi didahului oleh isim yang murni, ya, khalisin minat takdiri bil fi'li, yang tidak tersirat dengan fi'il. Nanti kita lihat contohnya. Lihat contohnya, Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syura ayat 51. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan. Sini ada atof nih, ya. Ada atof aw, ya, ada aw, ya, di sini. Lanjut dulu, saya tadi baca. Fi qiraati min man qara'a min as-sab'ati binasbin yursila. Cukup. Nah, pada qiraah yang membaca dari qiraah sab'ah dengan menasabkannya, jadi bacanya yursila. Kita bacanya apa? Yursila, ya. Jadi seolah-olah tuh au an gitu, ada au an yursila gitu kan, ada au kan. Jadi annya itu coba aja bayangin, ada an au yursila, au an yursila, berarti annya di situ terletak setelah atof masbukin bismin khalisin, ya, dan dia didahului oleh isim yang murni. Kemudian au-nya termasuk atof yang tadi kita sebutin, ya, wau, au, fa, summa gitu, ya. Jadi
Kalau qiraah sab'ah bacanya yursila, berarti ada indikasi qiraah yang lain yursilu. Au illa wahyan au min wara'i hijabin au yursilu gitu nanti. Sebagian qiraat. Seperti itu. Lanjut lagi Ustaz Ajis. Wa dzalika bi idmarin an wa taqdiru aw an yursila wa an Wal fi'lu ma'tufan ala wahyan ay wahyan aw irsalan. Wa wahyan laysa fi taqdiril fi'li walau azharta an fil kalami lijazin. Wa kadzalika qaul asy-sya'iri wa lubsu abatin wa taqarru 'aini wa habbu ilayya min lubsi syukuki takdiruhu wa lubsu ibadatin wa abaatin wa an taqarru 'aini. Ya cukup pas ya. Nah nanti terjemahin. Wa dzalika bi idmari an. Jadi hal yang disembunyikan itu adalah an. Takdirnya itu dalam ayat tadi Asy-Syura au an yursila. Jadi di sini huruf atofnya apa? Au. Habis itu ada an disembunyiin. Kemudian yursilanya mansub. Maka wa an wal fi'lu ma'tufani. Berarti si an plus fi'ilnya apa? Yursila ma'tufani. Dua-duanya ngatof kemana? Ngatof ke wahyan. Ya, wahyan dong ya kan belakang. Ngatof ke wahyan. Jadi aslinya apa? Wa ma kana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan au wahyan irsalan gitu ya. Jadi wahyan irsalan. Jadi di situ ada apa? Mi wara'i hijab. Ya, jadi ada apa namanya? Ada mi wara'i hijab, ada baru au yursila rasulan. Jadi illa wahyan au min wara'i hijabin au irsalan. Jadi kemana dia atofnya? Ke wahyan. Pahami ya? Nah, terus poin pentingnya selanjutnya. Wa wahyan, dan wahyan di sini laisa fi takdiril fi'li. Ini tidak ditakdirkan atau tersirat dengan fi'il. Karena itu syaratnya kan? Tidak tersirat apa namanya oleh fiil, tidak disiratkan dengan fiil. Walau azharta, seandainya kamu mau tampakkan si an fil kalami lijazin, maka boleh ya. Seandainya kita mau tambahin itu ya, misalnya kita bilang au an yursila rasulan, itu juga boleh. Tapi yang namanya ayat nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang kan, harus sama persis ya. Di sini ceritanya aja ya, ceritanya seperti itu. Jadi tadi apa? Itu yang dimaksud dengan tadi syaratnya itu apa? Ini nanti bisa jadi di soal. Terletak ba'da atifin masbukin bismin khalisin minat takdiri fil. Jadi isimnya itu nggak bisa ditakdirkan fiil ya, kayak tadi wahyan itu kan murni ya, isim murni itu kayak wahyan, tidak jangan-jangan dia tuh tersirat dalamnya ada fiil, nggak. Wahyan kan isim biasa, isim seperti biasa. Dipahami ya ini? Nah, semisal contoh penyair walubsu abaatin wa taqarra aini. Nah, di situ ada apa? Taqarronya fiil. Ternyata di situ harusnya kan taqarru. Ternyata ada andang disembunyikan. Jadi aslinya wa an taqarra. Si taqarra an taqarra ini diatofkan karena ada wawu kan? Ada wawu dengan isim sebelumnya apa? Kemana dia atofnya? Ke lubsunya.
Ya, jadi dia atof ke lubsunya. Dan berarti di sini apa? Menyembunyikan annya ini apa? Wajib apa boleh? Jaiz saja. Maka boleh aja kita bilang lubsu abaatin wa an taqarra aini. Jadi boleh takdirnya walubsu abaatin wa an taqarra aini. Tersiratnya seperti ini. Jadi dia diatofkan kepada isim yang si lubsu itu nggak ditakdirkan fiil kan, jadi isim murni aja. Jadi isimnya itu bukan yang isim murni itu, maksudnya isimnya itu nggak bisa ditakwil ke masdar muawwal ya, atau model-model begitulah. Jadi murni aja, lubsu aja. Kalau isimnya itu bisa ditakwil, misalnya ke masdar muawwal misalnya ya, atau jadi fiil, berarti itu bukan disebut isim khalis. Kan ini apa? Bismin khalisin minat takdiri bil fi'li, itu satu paket tuh ya, dengan isim yang kosong dari takdir fi'il ya. Jadi nggak usah ditakdir murni saja, murni isim ya, nggak bisa ditakdir ke masdar muawwal atau yang lain. Sadarus lanjut. Hasaniyah. Mananya? Hah? Mananya ini? Oh ya, silakan. Lubsu kan dari fi'il labisa yang bukan? Iya, sama si apa? Maksudnya bukan misalnya kayak apa ya? Misalnya kalau itu pasti ada, itu kan mustaqnya dari mana? Cuman yang dimaksud dengan tidak berubah itu misalnya katakanlah misalnya isim fa'il. Nah, isim fa'il kan ada kemungkinan ya, misalnya dia beramal seperti amal fi'ilnya. Kemudian isim yang misalnya gabungan antara an ditambah mubtada khobar, itu bisa diubah jadi masdar muawwal kayak gitu ya. Kalau misalnya apa namanya lafaz tadi lah ya, wahyan gitu ya. Wahyan itu apa istilahnya, itu isim yang isim jamid ya, istilahnya lupa nah. Kalau misalnya kayak hajarun yang nggak ada asal usulnya gitu ya, ya isim jamid ya kalau salah ya, isim jamid lupa benar nggak saudara? Kalau antum kan tadi lubsu kan misalnya dari labisan, nah cuman kalau wahyan kan enggak ya, nggak ngomongin yang syuara itu wahyan. Ya kalau dicari-cari ya selalu ada, misalnya yuha gitu ya, tapi bukan itu maksud dari takdir bil fi'li. Jadi murni isim yang bukan jamid juga sih sebenarnya. Intinya wahyan ini tidak ada kemungkinan kita takwil ke fiil, karena bisa, kalau misalnya yang bisa ditakwil itu misalnya ada huruf dari huruf-huruf masdar muawwal gitu ya, yang bikin dia bisa jadi kita ubah jadi fiil ya, kita ubah jadi fiil. Dan konsekuensinya itu misalkan dia bisa diubah, maka bukan lagi boleh ya, bukan lagi boleh si annya itu diumpetin ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lubsu benar kalau dicari fiilnya, misalnya dari kata labisa, itu nggak keliru, tapi bukan merubahnya itu tidak dianggap sebagai seperti atau tidak dianggap sebagai takdir fiil, karena itu hanya mencari akar katanya saja, seperti itu. Di catatan kaki nomor 2 itu kan ihtirazan min qawlihi at-ta'iru berarti takdir. Coba minjem penyantet, ana beda. Yang mana catatan kaki yang? Itu Nomor 2. Nomor 2. Ya. Gimana? itu kan ada at-ta'iru terus payung tuh. Nah itu kan at-ta'iru berarti muawwal bil fi'li alladhi yatiru. Kalau lubsu kan lebih saya kasih gimana itu? Al-ahruf al-atifah al-maksud huna. Nah ini kan tadi ya wawu, fa, summa, au. Wa qawluhu bismin khalisin min at-ta'wil bi fi'li ihtirazan min qawlihim. Jadi ini kan syaratnya itu pertama ba'da atof,
didahului oleh isim khalis minat takdir bi fi'li. Kenapa dipasangin isim khalis minat takdir bi fi'li ini? Ihtirazan, untuk membatasi dari perkataan mereka at-ta'iru fayadribu zaidun, ya zaidun az-zubab, ya birafin wujuban, li'anna al-ismul muawwal at-ta'iru bil fi'li, li'anna al-ismul muawwalun bil fi'li, karena isim si at-ta'ir ini bisa ditakwil dengan fi'il. Al-ay maksudnya alladhi yatiru fayasihu ya atifal fi'lu alaihi. Nah, ini artinya adalah at-ta'iru fayadhibu zaidun zubab. At-ta'ir di sini artinya apa ya? Terbang maksudnya. Benar nggak? Jadi bacanya itu fayag godoba yagdibu, bacanya yagdibu apa yagdiba? Yagdu. Hah? Yagdu. Fayagdu. Yagdu belum. Berarti. Ya, fayagdu, karena si at-ta'irnya Awal mungkin. ini maksudnya apa ya? Maksud si Zaid ini at-ta'ir alladhi yatiru. Artinya apa tuh? Fa di sini kan atof ya misalnya ya. Coba bentar. At-ta'ir. Nah ini, tapi kan kalau tadi balik lagi ke ini antum ya, at-ta'ir di sini kan isim fa'il ya, isim fa'il. Jadi yang memungkinkan dia ditakwil ke fi'il yang lain gitu ya, bentukannya. Cuman kalau lubsun kayak gini, dia masdar istilahnya apa ya, masdar yang buka masdar murni lah ya, asal kata aja. Ya itu, kalau mau ditakwil jadinya apa gitu. Kalau misalnya yang lubsu ini ditawil jadinya itu takdir fiilnya itu maknanya apa gitu. Coba ya di sini bait 4 ya gimana ngejelasinnya. Nah, wa an wal fi'lu ya fi ta'wil masdar marfu bil atifi ala lubsil khalis min at-ta'wil bi fi'li. Jadi di sini aja dia sebutin bahwasanya lafaz lubsi ini al khalis dia tuh kosong dari ta'wil dengan fi'il. Ya. Takdirnya lubsu abaatin wa qurratu ainin, ya, qurratu ainin. Nah, takdirnya walubsu abaatin wa qurratu ainin. Nah, ini si qurrah ini itu ditakwil kan dari an tambah taqarra. An tambah taqarra itu ditakwil jadi masdar sharih. An ditambah taqarra ini kan masdar muawwal nih. Ditakwil menjadi masdar sharih qurratu ainin. Nah, jadi kan kalau udah kayak gini dia itu jadinya sebanding kan, si atofnya tuh lubsu sama qurratu, ya, lubsu sama qurratu. Nah, tapi kalau lubsunya sendiri anggap misalnya dia bisa dipecah gitu ya, atau anggap misalnya kita berasumsi si lubsu itu masdar sharih
yang hasil takwilan dari masdar muawwal misalkan gitu kan. Jadinya apaan lah bisa ya, mungkin begitu kan maksudnya gitu. Atau tadi yang di catatan kaki atau iru itu merupakan takwilan dari alladzi yatiru ya. Nah cuman yang lusuh ini itu sebenarnya nggak bisa ditakwil ya. Dia apa namanya, lafaznya salah satu indikasinya misalnya tadi ya tinggal maknanya aja ya, karena dia dari isim fa'il ya yang biasa bisa ditakwil. Sini nggak ada, di Adiana sih nggak ada catatan kakinya sih, nggak ada catatan kaki tambahan. Kita lanjut dulu ya, nanti bandingin sama yang nomor 2 ya. Ini kan tadi ngomongin yang boleh ya, ngomongin yang boleh. Silakan. Asalnya tuh antaqa'a ba'da lam al-jahri sawa'an kanat li ta'lili ka qawlihi ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi wa qawluhu ta'ala inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu aw lil-'aqibati ka qawlihi ta'ala فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا واللام هنا ليست لتعليل لأنه لم yaltaqituhu لذلك وإنما yaltaqituhu ليكون قرة عين فكانت عاقبته an sara lahum aduwan wa hazana. Ya, tunggu satu dulu. Coba tarjim sekarang. Saniyah yang kedua, an setelah itu lam jar. Yang kedua ya, terletak setelah lam yang memajrurkan, lam jar. Jadi ini ngomongin apa sih? 1-2-nya itu apa? Masih yang jaiz ya. Yang jaiz pertama setelah atof dengan syarat tadi ya. Setelah atof masbukin bismin khalisin dan seterusnya. Yang kedua ini masih yang jaiz ya, yaitu terletak setelah lam yang lam majrur. Lanjut. Sawaun tarjim. Sama saja untuk ta'lil ya, lamnya itu untuk ta'lil. Misalnya fa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas. Ya, jadi apa namanya, ta'lil sama saja lamnya ini lam untuk ta'lil. Ta'lil itu apa? Sebab. Ta'lil ini adalah sebab. Terus hubungannya sama lamil jar apa? Kan terletak setelah lam jar. Sama saja apakah, berarti gimana? Sama saja apakah lam jarnya itu untuk ta'lil gitu ya? Benar nggak? Kan gitu kan, terletak setelah lam jar, lam yang dia tuh bikin majrur. Sama aja lam yang bikin majrurnya ini untuk ta'lil gitu ya, memahaminya. Jadi kalau dulu di Jurumiyah itu si namanya itu lamukai. Kalau di Muyasar 1 itu lamkai namanya. Tapi lamukai ini kalau apa di ulama-ulama Kufah itu sebenarnya dia bikin nasab, yaitu bikin nasab. Bikin nasab. Jadi aneh kan? Annya terletak setelah lam jar. Jadi nanti mansub apa majrur? Kan ngomongin an ya kan? Jadi annya itu terletak setelah lamil jar. Dia nggak bikin majrur apa nasab, kan lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin apa namanya, yang boleh. Ini ngomongin annya itu boleh diumpetin boleh enggak. Tapi kan lagi ngomongin penasab.
Ya, makanya nanti pelan-pelan. Makanya muncul sawaun kanat di taklil, ini biasanya lamu taklil ini namanya apa? Lamu kai. Jadi ulama ahlu Kufah itu biasa lam ini menasobkan. Tapi catat ya, jadi ulama Kufah menasobkan gitu ya, biar nggak bingung. Kalau ulama Basrah, kan kita mazhabnya terbesar dua kan. Ulama Basrah nggak menasobkan, tapi lam kai ini namanya namanya apa? Huruf jar. Ya, huruf jar. Jadi beda tuh. Kalau ulama Kufah dia bilang menasobkan, kalau menurut ahli ulama Basrah itu tidak menasobkan, tapi apa? Huruf jar. Ya, huruf jar. Lah, kalau huruf jar tapi kok tetap nasab, nah yang menasobkannya itu adalah an yang bisa ngumpet bisa enggak gitu. Jadi tetap bukan silam. Kalau menurut ulama Kufah langsung lamnya menasobkan. Tapi kalau ulama Basrah enggak, dia lam jar. Tapi yang bikin nasab itu apa? An. Yang boleh dinampakkan, boleh juga enggak. Namanya juga jais. Paham ya? Jadi lamil jar tapi taklil gitu. Tapi contohnya mansub kan bingung. Karena ya itu ada, kalau ulama Kufah langsung udah lamnya nak bikin nasab. Dia paling gampang. Tapi ulama Basrah enggak. Maka wa anzalna ilaika dzikra litubayyina. Nah, litubayyina ini kan untuk menjelaskan pada manusia. Di situ ada lamnya huruf jar. Ada annya nggak di situ? Ada. Ngumpet nggak? Ngumpet. Jadilah tubayina itu nasab. Contoh yang lain, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira. Ya, liyaghfira artinya dulu. Inna fatahna, sesungguhnya kami telah membukakan atau memenangkan bagimu fathan mubina, yaitu apa? Kemenangan yang jelas. Kalau beberapa tafsir ya, ini maksudnya adalah perjanjian Hudaibiyah. Ya, bukan Fathu Mekah. Lebih condong ke situ karena dengan Hudaibiyah itu gencatan senjata kan. Nah, setelah gencatan senjata, orang tuh jadi pertukaran orang ya, istilahnya perjalanan Makkah Madinah itu jadi nggak ada yang larang lagi kan. Kemudian orang jadi mudah belajar, dan benar setelah Fathu Mekah yang tadinya 2.000 sampai 10.000 orang yang masuk Islam. Jadi benar-benar the real kemenangan, meskipun para sahabat itu belum ngeh ya, seolah-olah perjanjian Hudaibiyah itu merugikan, tapi di balik itu ada kemenangan ya. Itu bagi yang menafsirkan rata-rata itu ini Fathu Mekah ya. Fathu Mekah, Hudaibiyah. Tapi ada juga yang ini soalnya ternyangkut sama makna ayatnya ya. Tapi ada juga yang menyatakan bahwasanya ini emang ayat untuk Fathu Mekah, yaitu peristiwa Fathu Mekah, yaitu peperangan di Fathu Mekah itu disebutnya juga Ghazwah. Ya, makanya kadang disebut Ghazwah. Ghazwah itu adalah peperangan yang dihadiri Nabi. Terlepas perangnya jadi apa enggak, perang-perangannya beneran apa enggak, terlepas dari itu. Yang penting Nabi itu keluar bareng sama sahabat. Karena bisa jadi sebenarnya di Fathu Mekah juga ada perang-perang kecil lah. Ya kan, ada yang kabur, ada yang dikejar sama Khalid gitu ya. Itu termasuk juga perang Ghazwah. Nah, kalau misalnya Fathu Mekah ini, kalau disebut Fathu Mekah Fathan Mubina ini bukan sebab liyaghfira lakallah, supaya Allah mengampuni dosa-dosamu yang akan datang yang telah lalu. Kan gitu kan? Kalau linya kita sebut lamnya lam taklil sebab. Seandainya kita bilang Fathu Mekah itu bukan sebab bukan sebab maghfirah atau pengampunan bagi Nabi, kan ini lakanya ke Nabi kan, liyaghfira lakallah, maka ya di Syekh Ibnu Hisham ini nggak mungkin naruh contoh Al-Fath 1-2 ini sebagai contoh lamu taklil
ya, lamu ta'lil. Ya, jadi apa namanya? Sebenarnya di kitab yang lain, di kitab yang mirip ini ya, Syarah Suzur Zahab mirip seperti Qatrun Nada, kurang punya apa namanya? Syekh Ibnu Hisam juga. Ibnu Hisam pernah bilang bahwasanya sebabnya itu ada 4 ya bagi Nabi SAW. Yang pertama magfirah ya. Ini ngomongin ayat ini. Yang kedua itu apa? Ihtimamu nikmat, menyempurnakan nikmat atas kemenangan Nabi. Kemudian yang ketiga itu hidayah. Yang keempat itu adalah pertolongan ya. Jadi terkumpul ya 4 perkara Nabi SAW ya ketika Fathu Mekah. Jadi Allah memang membukakan Mekah bagi beliau. Makanya di sini sekilas lamnya itu kayak bukan lamu ta'lil ya kalau disebut pengampunan saja, karena bukan gara-gara Fathu Mekah Nabi dapat ampunan ya enggak, bukan. Jadi sebabnya itu ada 4 ya, ada 4 yang dijelaskan di ayat yang lain. Aulil akibati atau akibah itu akibat. Misalnya faltaqatahu al fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Jadi lam di sini bukan ta'lil, wallamu huna laisat li ta'lil. Li'annahum, karena mereka siapa? Keluarga Fir'aun, lam yaltaqituhu lidzalika, tidak mengambil atau mengadopsi Nabi Musa karena hal tersebut. Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazanan ya. Wa inna ma iltaqatuhu liyakuna lahum qurrata ainin. Mereka itu istrinya Fir'aun itu ngambil Nabi Musa dari sungai Nil itu. Dan tujuannya apa? Untuk menjadi qurrata ainin. Kan si istrinya Firaun itu senang. Karena senang diambil, bukan faltaqatahu alu Firaun, keluarga Firaun mengambil Nabi Musa liyakuna lahum aduwan wa hazanan, supaya ya bakal jadi musuh dan kesedihan. Kan nggak tahu Firaun bayi ini bakal jadi jadi nabi kan. Tapi pertama-tama karena senang dulu, Allah tanamkan rasa cinta. Jadi namanya lil akibah ya, lil akibah. Bukan ngapain ngambil bayi yang kalau dia tahu itu bakal nyerang balik dia. Fakanat, lanjut Satajis. Fakanat tapi sampai situ kan? Fakanat akibatuhu ansara lahum aduwan wa hasanan aw zaidatun kaqoulihi ta'ala innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait fal fi'lu fi hadhihi al-mawadhi'i mansubun bi an mudmaratin walau udhirat fil kalami lijazin wa kadzalika ba'da kai al-jarati ya. Jadi kemudian fakanat akibatuhu ansara lahum adwan wa hazanan, kemudian ternyata akibatnya beliau jadi musuh ya dan kesedihan bagi mereka. Atau setelah zaidah, misalnya innama yuridullahu liyudhiba, lamnya ini lam tambahan ya, lamnya lam tambahan. Contoh yang lain ya tadi ya, innama yuridullahu liyudhiba. Fal fi'lu fi hadhil mawadi, maka fi'il pada posisi-posisi ini mansubun bi an mudmaratan, itu disembunyikan dengan mansub dengan an yang disembunyikan. Walau udhirat, seandainya dinampakkan fil kalami, dalam kalimat-kalimat tadi, tapi kan rata-rata ayat ya Al-Quran ya, nggak boleh dirubah. La jaza, maka boleh la jaza. Wa kadza ba'da kai al-jar, demikian pula setelah kai yang memajrurkan. Udah tuh kepake semua. Jadi setelah lam yang bikin majrur ada an yang disembunyiin, demikian pula kai. Kai udah dibahas, ingat gak ya? Udah bahas kita tentang kai. Lanjut, walau kana al-fi'lu
Sadarus. Walau kana al-fi'lu alladhi dakhalat alayhi al-lamu maqrunan bila wujiba idharu an ba'dal lam. Ya, seandainya fiil yang dimasuki oleh lam makrunan diiringi bila dengan la. Jadi seandainya fiil yang dimasukkan lam tadi diiringi dengan la, maka batal nih, batal. Tadi antum baca wujiba atau wajaba idharu, atau ya boleh lah. Wajib menampakkan gitu. Jadi menampakkannya wajib gitu ya. Wajaba idharu an ba'dal lam. Jadi wajib menampakkan an setelah lam. Kalau apa? Kalau diiringi sama la. Lanjut, sawaun kanat la nafiyatan allati fi qouli ta'ala alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun aw za'idatan kallati fi qoulihi ta'ala alla ya'lama ahlul kitab liya'lama ahlul kitab. Ya, nah. Sama aja. Pokoknya kalau ada la jadi batal ngumpetnya. Ada la masuk, nah ketahuan si A-nya muncul gitu ya. Ya. Jadi ada la, si A-nya keluar deh. Si A-nya keluar. Nampak. Sama aja mau la nafiyah kayak misalnya li alla. Li alla ini mana la-nya? Aslinya apa? Ada lam, ada la, ada an-nya di sini idgham. Jadi li alla gitu ya, li alla. Jadi diidghamkan. Atau zaidah li alla ya'lama ahlul kitab, aslinya li ya'lama ahlul kitab. Li an ya'lama aslinya begitu ya. Jadi annya ini sama aja mau la nafiyah zaidah. Kalau ada lam sebelumnya maka annya ini wajib ya dinampakkan. Lanjut saat hadis walau kanat al-lamu masbuqatun bi kaunin madin manfiyin wajib idmaru an sawa'un kana al-mudiyyu fil lafzi wal ma'na. Nahu wa ma kana Allah liya'dibahum wa anta fihim. Aw fil ma'na faqad nahu lam yakunillahu yaghfiru lahum. Waktu sama hadis lamul juhud. Nah, ini yang dimunyasar ya. Kalau pernah belajar ada istilahnya lamul juhud. Kalau tadi la dia datang annya wajib muncul. Kalau ini apa? Kalau lamnya itu lamnya ini ya didahului sama kaun yang madi, yang dinafikan manfi, wajib nyembunyiin an, nggak boleh dimunculin. Jadi sama aja madinya itu dari sisi lafaznya fi'il madi atau secara makna fi'il madi itu juga bisa. Contoh wa ma, manfi ini manfi. Ada ma kan? Negatif kan? Kana fi'il madi ya. Liyu'adzibah. Ini enggak boleh dimunculin li'an, itu enggak boleh. Liyu'adzibah. Atau secara makna au fil makna faqat lam yakunillahu, dari sisi makna saja. Ini juga sama, nggak boleh kita bilang li'an yaghfiru, nggak boleh karena wajib disembunyiin. Waktu sama hadhihi lam namanya lamul juhud ya, ini di pelajaran dasar itu disebut lamul juhud. Jadi syaratnya itu apa? Dua, harus didahului kana atau tasrifannya, kana yakunu kaunan, pokoknya itulah terserah, mau kana kuntu kunta, pokoknya terserah, pokoknya ada kana di depannya. Dan harus madi baik lafaz, misalnya kana madi ya secara lafaz, atau madi secara fiil secara makna. Contohnya tadi lam yakunillah itu kenapa, coba Anda tanya, kenapa lam yakunillahu liyaghfira annya harus ngumpet, kenapa? Paham nggak? Kenapa? Maknanya mana yang apa? Ya Allah sudah mampu. Ya, tapi di situ kan fiil apa? Yakunnya mudhari. Satajis apa?
Kan yakunya mudhari, kan harus madi. Ya ketika fi'il mudhari dikasih lam, maknanya jadi negatif. Jadi madi lah, ya kan? Lam yakunillah itu kan jadi maknanya jadi berubah ya. Jadi berubah madi. Ya jadi tetap masuk ya, tetap masuk meskipun dia fi'ilnya mudhari. Mengapa? Karena ada lam. Lam itu kan huruf yang ngebalikin makna mustaqbal ke apa makna madi ya. Madi kan udah terjadi tidak. Seperti itu ya. Pokoknya kalau ada lamim ya, lam arti bukan alam bukan ya, lamim bukan alamu bukan ya. Ya, jadi itu namanya lamu juhud istilahnya. Nah, dikit lagi. Wa talakhasso, satu baris lagi. Berarti ini hukumnya boleh gitu. Wajib ngumpet yang lam yakunil. Enggak bahas yang di atas ini. Enggak, kan pengecualian. Tadi udah bahas yang di atas dulu. Kalau ada la dia wajib muncul. Kalau ada apa tadi? Kalau ada lam, bukan lam. Kalau diiringi la wajib muncul. Kemudian kalau lamnya itu didahului kaun, maknanya madi dan negatif, itu hanya mesti ngumpet. Itu pengecualian dari yang lagi dibahas. Kan lagi dibahas boleh, yang lagi kita bahas nomor 2 ini kan boleh. Sudah harus enggak ya? Kan kita nomor 2, ya nggak? Kan lagi ngebahas nomor 2. Nomor 2 ini bahasnya apa? Dalam jar. Lam jar ini istilahnya. Tapi fungsinya itu ditaklil dan lain-lain itu masih boleh nampak, boleh enggak, boleh nampak, boleh enggak gitu. Pengecualiannya kalau adalah diiringi la maka wajib muncul si annya. Nanti bukan boleh lagi, wajaba idhar. Boleh nasab atau enggak? Boleh nasab atau enggak? Boleh nasab atau enggaknya? Iya. Nasab tetap. Tapi boleh. Ini kan bahas boleh semuanya. Bahas Di atasnya kan boleh. enggak, kita bukan bahas boleh nasab boleh enggak. Nampak apa enggak? Ini dari depannya. Yang antum baca tadi pertama awal dars. Wa amma i'maluha mutmaratan fa'ala darbaini. Tapi kalau Anda mau nampak mau enggak, nasab tetap nasab. Yang lagi dibahas itu jaiz sama enggaknya itu adalah ngumpet sama enggaknya. Mutmaroh apa enggak mutmaroh? Iya. Kalau nasab tetap nasab. Boleh gitu. Apa? Boleh apa? Itu boleh nasab atau enggak? Enggak, tetap wajib nasab karena adaan. Wajib nasab. Tapi ini Yang mana? tentang itu jaiz. Iya, jaiznya nampak apa enggak, bukan jaiznya nasab atau enggak. Oh, berarti beda pembahasan lagi. Beda. Yang tadi antum baca tadi pagi awal, itu kita lagi ngomongin annya itu. Kalau an udah adaan, udah pasti nasab. Adaan udah pasti nasab. Cuman annya muncul apa enggak gitu doang. Annya ngumpet apa enggak? Oh ya enggak? Saudara. Ya. Iya, pertanyaan yang ini kan harokatnya itu. Harokatnya semua nasab. Semua boleh atau enggaknya gitu. Wajib karena adaan. Wajib karena adaan. Berarti beda pembahasan dari. Ya, beda pembahasan. Betul. Kita ngomongin status annya nampak apa enggak. Lanjut, talakhoso kesimpulannya. Wa talakhoso anna ba'da lami salasu halatin wujubul idmari wa dhalika ba'da lamil juhudi wa wujubul idhari wa dhalika idha qadarna al-fi'lu bila wa jawazul wajhaini wa dhalika fima baqiya. Qala Allah Ta'ala wa umirna limuslima li rabbil alamin wa qala ta'ala wa umirtu li an akuna. Nah,
Udah selesai itu ya. Itu selesai dari matan yang tadi kita garisin. Ya enggak? Wa ba'dala minahu litubayyana lin-nas illa fi nahwi li alla ya'lam li alla yakuna lin-nas fatadhara la ghair wa nahwa makana Allahu li yu'adzibahum fatudmaru la ghair. Udah, titik. Karena setelahnya hatta. Nah, si matan itu syarahnya tadi sampai talaqasat titik, ya. Sampai talaqasat titik. Jadi ingat-ingat ya. Nah, kesimpulannya intinya ini. An setelah lam, ya, an ba'dal lami setelah lam ada 3 keadaan. Yang pertama, wujubul idmar, wajib ngumpet. Kapan? Wadzalika ba'da lamil juhud, setelah lamil juhud. Lamil juhud itu yang kayak gimana? Tadi ada kaunnya turunannya madi atau maknanya madi, terserah, negatif. Nah, lamnya itu namanya lamul juhud. Itu wujubal idmar. Kedua, wa wujubul idhar, wajib muncul annya. Kalau apa? Tadi kemasukan apa? Diiringi oleh la, adalah ya. Adalahnya sama aja, mau lanya nafiyah kek gitu kan tadi katanya, atau lanya zaidah kek, terserah. Tapi jadinya apa? Wujubul idhar. Wadalika kalau apa namanya idaktaronal fi'lu billah ya, wajawazil wajhain, dan boleh dua-duanya, boleh muncul boleh enggak. Wadalika fi mabaki, berarti yang selainnya, gitu aja selainnya. Di sini Allah Ta'ala tadi kasih contoh, Allah Ta'ala berfirman wa umirna, ya, wa umirna linuslima lirabbil alamin. Itu contoh satu. Contoh yang kedua, wa umirtu li'an akuna. Perhatikan dua ayat ini, lafaznya mirip nggak? Pertama umirna, yang kedua umirtu. Oke, paham habis itu ya. Kemudian ada lam setelahnya nggak? Ada lam, ngomongin lam. Li, di situ juga ada li juga. Yang satunya annya muncul, yang satunya annya sembunyi, linus 5. Yang satunya apa? Annya muncul, lian. Ini contoh menampakkan, bisa nampak, bisa juga enggak nampak. Karena nggak ada syarat-syarat yang tadi kan, nggak ada la, nggak ada. Jadi ini contoh yang boleh nampak, boleh enggak. Ini dari contoh yang boleh nampak, boleh enggak, atau jais bener. Ini kalau misalkan bisa ditambahin bisa yang linus 5 itu. Iya, cuman kalau Al-Quran ya gitu aja, karena Al-Quran aja. Seperti itu. Penutup walamma dzakartu, itu terakhir. Walamma dzakartu annaha tadmir Tudmaru wujuban ba'da lam al-juhudi tatarabtu fi dzikri istataratu aku istatarabtu fi dzikri baqiyatul masajid allati yajibu fiha idmaru an wa hiya arba'. Ya. Jadi udah. Itu nanti aja deh ya, pas ya. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.